Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran komisaris PT AMGM Persiroda, yang kami hormati Direktur Utama, Ibu Dirum, para pejabat, dan yang kami muliakan segenap tenaga outsourcing, cleaning service, dan buruh dan tenaga harian lepas yang berbahagia di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan. Subhanallah, hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kemudian kita berada di bulan Ramadan. Selanjutnya kita melakukan satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu silaturahim, kemudian dirangkaikan dengan berbagi sembako dengan seluruh keluarga besar PT AMGM Persiroda. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita di tempat yang baik ini akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap bahwasanya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin optimal, semakin sungguh-sungguh, semakin baik, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kemudian tadi mohon maaf saya lupa juga Ibu Ispam dan nih Sultan muda ini yang saya harus hormati sebenarnya, ya, Sultan Nizam. Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, insyaallah menjadi kebanggaan keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin tiang hanya menyampaikan 5 menit karena jam 10 saya harus mengisi kajian di SMA 1. Ramadan itu dikenal sebagai Syahrul Muwasati. Syahrul Muwasati itu artinya bulan kepedulian, bulan berbagi, bulan memberi. Karena itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadal khalq. Manusia yang paling pemurah, paling dermawan itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan karrihil mursalah. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini, beliau itu sangat pemurah, sehingga diibaratkan dalam hadis kalau beliau memegang materi atau harta itu seperti angin yang berhembus. Ada rasanya tetapi tidak pernah terlihat bentuknya. Itulah cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus peduli, bagaimana kita harus berbagi, terutama di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang bertanya, jangan-jangan baginda Nabi itu kayanya luar biasa sehingga beliau begitu pemurah? Tidak. Kalau beliau ingin kaya sekalipun, begitu mudah di hadapan Allah. Tetapi beliau justru mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Sederhana itu bukan berarti tidak memiliki. Sederhana itu adalah berarti merasa cukup, merasa senang atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dalam bahasa agama disebut dengan qanaah. Bapak Ibu, kunci kebahagiaan atau standar orang kaya dalam agama itu tidak lagi dilihat dari jumlah harta yang dimiliki. Ingat, kekayaan sejati kata agama kita adalah kekayaan dari dalam diri kita, atau bagaimana kita merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita lihat ada orang yang bergelimang harta, gajinya besar, pendapatannya banyak, tetapi dia tidak pernah merasa cukup dalam hidup ini. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara saya misalnya, ini yang tadi saya sebutkan, ada tenaga lepas, ada outsourcing, ada cleaning service. Boleh jadi mungkin gajinya tidak seberapa dalam artian dibanding dengan pejabat.
Tetapi karena mereka bisa qanaah, merasa puas, merasa cukup, justru itulah kekayaan sejati. Maka subhanallah, saudara-saudaraku yang hadir saat ini dalam acara Semarak Ramadan ini, apa yang Anda lakukan di dalam membesarkan atau di dalam membantu membesarkan PT AMGM, itu semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah bila mana kita meniatkannya dengan ketulusan di dalam melakukan itu semua. Saya teringat dalam satu riwayat, Bapak Ibu, ada seseorang yang punya badan kekar tinggi. Oleh para sahabat di hadapan baginda Nabi mengatakan apa? Ya Rasul, kalau ini badan yang tegap, yang kekar, yang kuat ini digunakan untuk pergi berperang di jalan Allah, berapa pahala yang dia dapatkan? Kalau dia meninggal, dia dapat jihad. Kalau dia hadir di medan perang, musuh mungkin banyak yang akan kalah karena kekuatan yang dia miliki. Bapak Ibu, apa kata Rasul? In kana hadza kharaja fi sabilillah min ajli waladihi sigar fahuwa fi sabilillah. Bukan begitu kata Rasulullah SAW. Bukan hanya ke medan perang orang itu akan mendapatkan pahala syahid atau mati syahid, tetapi bila mana seseorang itu keluar dari rumahnya bekerja dengan penuh ketulusan, tujuannya adalah untuk membiayai keluarganya, membiayai anaknya yang masih kecil, maka keluarnya dia bekerja itu adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja, tujuannya untuk memberikan kecukupan atau memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang masih hidup, maka dia tercatat sebagai fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya mencari rezeki, tujuannya adalah untuk menjaga kemuliaan kehormatan dirinya, tidak membebani orang, tidak minta-minta, tidak menjual diri ke sana kemari, maka orang ini sama nilainya dengan orang pergi berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Bapak Ibu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pergi berperang di jalan Allah. Kapan? Bila mana kita tulus melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih ada ruang, ada tempat untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa mengabdi, dan itu semua akan menjadi ibadah. Bahkan bisa dibayangkan Bapak Ibu, nih terutama saudara-saudara saya, kita bekerja di air itu adalah amal jariah yang luar biasa. Saya teringat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ada 7 yang disebut dengan amal yang terus tidak pernah terputus nilainya. Salah satunya apa? Man ajra nahran, orang yang membuat jalan air, akses air untuk dibutuhkan oleh orang banyak. Maka selama ada pipa-pipa yang mengalir, ya, kita tidak bisa hanya dirut saja yang kerja, tidak bisa dirum saja manajer, tetapi semua pihak yang bekerja yang terlibat di situ akan terus mendapatkan pahala yang mengalir, termasuk jajaran direksi dan dari yang paling atas kepala yang paling bawah sekalipun itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena itu apa yang dilakukan oleh jajaran direksi, Pak Dirut, bahwasanya berbagi sembako ini adalah perkara yang sangat mulia. Yakin kepada Allah, bila mana kita memberi, berbagi, apa kata Rasulullah SAW? Idfa'u ghadabar rabbis sadaqah. Cegahlah kemurkaan Allah yang bisa saja turun kepada siapapun dengan memperbanyak bersedekah. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya banyak kekurangan, Pak Dirut juga demikian. Semua kita juga punya kekurangan. Tetapi dengan kita berbagi, saling memberi, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, kata Allah, mana qasad sadaqatun min mal. Tidak ada ceritanya orang berbagi, orang memberi itu akan kekurangan dalam hidupnya. Ini yang harus kita yakini bersama. Kalau toh saat ini misalnya PT AMGM di bawah Pak Dirut yang menjadi penggeraknya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah saya yakin
rezeki beliau akan bertambah, jajaran direksi juga demikian, dan semua karyawan keluarga besar pasti akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia bisa berbagi, dia bisa memberi. Bapak Ibu, ada satu riwayat dalam Al-Quran, ujian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ada orang yang dulu diuji oleh Allah, rezekinya begitu mudah Bapak Ibu, kebun-kebun yang dia miliki satu pun tidak ada yang tidak berbuah, semuanya berbuah, pokoknya benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah. Ternyata salah satu resepnya, orang yang punya ini setiap kali panen, setiap kali dia akan memetik buah, dia selalu undang orang-orang yang di bawahnya. Mungkin sama posisinya dengan kita di sini sekarang. Kita berbagi bersama, bergembira bersama. Pak Dirut mengundang semua jajaran, terutama yang ada di tanah di lapangan sana. Untuk apa? Kita bisa saling memberi, saling berbagi. Subhanallah. Saat itu rezeki orang ini tidak pernah berkurang, terus dimudahkan oleh Allah. Ternyata setelah meninggal orang tadi, tinggal kedua anaknya yang tidak bisa memanage dan rada-rada pelit dia dalam kehidupannya. Maka subhanallah, di saat kebun-kebunnya berbuah, apa dia bilang? Supaya kita dapat nilai yang besar, panen yang banyak, jangan undang lagi orang-orang miskin itu. Ini yang mengurangi jatah kita, kata dia. Apa yang terjadi kemudian? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Karena niat dia yang buruk tadi, Allah memerintahkan malaikat, malaikat datangi kebun itu, rusakin kebun itu semua. Padahal pagi-pagi mereka ingin panen, ternyata yang dia dapatkan adalah semua buah-buahan yang mereka miliki hangus, rusak, terbakar. Kenapa seperti ini, kata Allah? Karena tadi dia tidak pernah menghadirkan niat yang baik, berbagi, memberi dalam kehidupannya. Karena itu kata Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, Rasul mengatakan apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa atau pandai bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ridha dari Allah. Orang yang tidak bisa berterima kasih sesama manusia, maka dia belum bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajar bila mana kita juga berterima kasih kepada jajaran direksi, terutama Pak Dirut, PDHM, kita doakan ya. Karena Pak Dirut ini kita lihat bagaimana beliau memimpin di sini, berbagi dan lain sebagainya. Saya pikir kalau orang baik kita tidak perlu menyokongnya, tetapi kita mendoakannya. Nih teman-teman saya yang di depan ini, kira-kira kalau Pak Dirut ini setelah jadi dirut, kalau dia jadi bupati cocok apa enggak ya? Enggak, saya mau tanya yang ini, yang di depan. Kira-kira kalau beliau kita dukung jadi bupati cocok apa tidak? Enggak, ini masih kurang semangat ini. Saya mau nanya lagi sekali. Kalau beliau ini kan saya minta, mohon maaf, mungkin enggak banyak-banyak dukungannya, doa yang penting. Ya. Nih, saya tegaskan. Kira-kira kalau Pak Dirut ini kita doakan jadi bupati cocok apa tidak? Alhamdulillah. Jadi pesan tiang cuma satu. Kalau memang kita beliau anggap cocok, satu kita doakan. Yang kedua, tiang atas nama keluarganya beliau, adiknya, tidak perlu banyak-banyak mendukung beliau. Cukup yang hadir ini, kalau memang ini dari Lombok Barat, pilih beliau. Kemudian yang punya keluarga kasih tahu keluarganya, yang punya adik kasih tahu adik, kakak, mertua, insya Allah cukup sudah seperti itu ya. Jadi jangan banyak-banyak, tetapi kasih tahu keluarga yang dekat. Saya pikir demikian, Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Pak Dirut dan Pak Komisaris dan seluruh yang ada di sini. Saya harus meninggalkan lokasi. Saya tadi mengawali kegiatan pagi dari Islamic Center, kemudian sekarang di sini, nanti di SMA 1, kemudian Jumatan di PU, sore saya di Senggigi bersama dan Lanut ada pergantian. Iya, saya tausiah di situ dan kembali tarawih di PU. Jadi cukup padat hari ini, tetapi mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Terima kasih. Apa langsung berdoa? Doa. Nggih, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.